Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Al-wajhur rabi' an nattila' an-nas ala awsafihi sallallahu alaihi wasallam al-'azimah wa syama'ilihi al-karimah liyu'tiya suratan 'ilmiyatan tantabi'u fil qalb wa tartasimu fil makhilah كأنه قد رأى محبوبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كان صلى الله عليه وسلم يذكر لأصحابه أوصاف الرسل قبله ويقرب إليهم ذلك بأشباههم حتى إنهم يصيرون بحال كأنهم قد رأوهم وذلك أقرب سبيل للتعرف بهم وأقرب طريق للتحبب فيهم. جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي لقيت موسى قال الراوي فنعته النبي صلى الله عليه وسلم أي وصفه رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة قال ولقيت عيسى فنعته صلى الله عليه وسلم فقال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحمام ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به الحديث إلى آخر. Kemarin pertemuan sebelumnya telah membahas apa faedah daripada kita membaca tentang syama'il Nabi Muhammad SAW. Beliau memaparkan faedahnya 5 hal. 3 hal sudah kita lewati. Kita masuk faedah yang keempat daripada apa faedah kita mendengarkan atau membaca tentang syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu bahwasannya manusia mentelaah atau mempelajari tentang bagaimana sifat-sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ada sifat yang dia khuluqi tentang akhlaknya Rasulullah SAW, ada khalqi perawakan wajah Nabi, bentuk Nabi, bagaimana jalannya Nabi, ada khalqi, ada khuluqi. Itu bagian daripada syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kita mentelaah semua itu agar apa? Liyu'tiya suratan ilmiyatan tantabi'u fil qalb. Agar memberi gambaran kepada kita secara ilmiah yang akan membekas, memberi dampak kepada hati kita. Bagaimana mengenali sosok Nabi Muhammad SAW, sehingga kalau sudah melekat ada di hati kita, kita bisa meniru bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kemudian supaya teriang-iang ada di kepala kita bagaimana bentuk fisik Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Habib Masyhur, kakak daripada Habib Umar bin Hafid, pernah bicara, kalau kalian kepingin mimpi Nabi Muhammad, usahakan sebelum tidur membaca sholawat sambil membayangkan perawakan wajah Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana kita membayangkan wajahnya Nabi Muhammad, tapi kalau kita tidak mengenal bagaimana sifat-sifat bentuk wajahnya Nabi Muhammad. Nah, itu adalah bagian syama'il Nabi Muhammad SAW yang kita akan bahas nanti. Ka'annahu qad ra'a mahbubahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sudah mengenal, ya kita mendengarkan bagaimana tentang Nabi Muhammad SAW, maka itu akan menjadikan apa? Seakan-akan menyaksikan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa menyaksikan langsung wujudnya Nabi Muhammad, tapi kita bisa kok mengenal tentang sifatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, orang yang banyak mengenal tentang bagaimana sifat-sifatnya Nabi Muhammad, insya Allah kita akan bisa menggambarkan bagaimana itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu juga bagaimana Rasulullah SAW melakukan kepada sahabatnya, menceritakan tentang nabi-nabi yang dahulu, menceritakan kepada para sahabat tentang apa? Sifat-sifat Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, memberi pendekatan kepada mereka terhadap hal-hal yang menyerupai bagaimana wajah-wajah atau fisik-fisik para nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa,
bagaimana sih bentuk fisiknya Nabi Musa? Rasulullah SAW menggambarkan kepada mereka, hatta innahum yasiruna bihalin ka'annahum qad ra'awhum, sampai mereka menjadi dalam satu keadaan seakan-akan menyaksikan, karena sifat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka membayangkan seakan-akan nabi-nabi sebelumnya itu ada di hadapan mereka. Kenapa? Karena mengenal sifat nabi-nabi sebelumnya berkat keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itulah yang paling dekat untuk bisa menyampaikan kita untuk kenal kepada mereka dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Wa aqrabu tariqil litahabbubi fihim, dan itu jalan paling dekat untuk kita untuk bisa menanam cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu datang dalam Sahihain, yaitu Bukhari dan Muslim, dan selain riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, di malam aku diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku berjumpa dengan Musa. Qala rawi, katanya si rawi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifatkan bagaimana, bukan menceritakan saya bertemu Musa tok, enggak, tapi Rasulullah jelaskan wajahnya Musa itu seperti apa. Wasafahu rajilar ra's, mensifatkan Nabi Musa itu bagaimana? Rajilar ra's, rambutnya Nabi Musa itu lurus. Ya, kalau Rasulullah SAW itu dikatakan nanti tidak lurus juga tidak keriting Rasulullah SAW, ya tengah-tengah. Tapi kalau Nabi Musa rambutnya lurus. Ya. Rajilar ra's, ka'annahu min rijali syanu'ah, seakan-akan dia sama dengan orang-orang syanu'ah. Syanu'ah ini orang yang tinggal ada di daerah Yaman, yang dinisbatkan kepada mereka orang-orang yang badannya besar-besar, keker. Orang-orang yang tinggal ada di satu pelosok, kemudian perawakannya bagus. Kalau sekarang badannya, perawakannya itu yang bagus-bagus, ya apa? Dempal gitu ya, gagah Nabi Musa itu. Ya, seperti Rasulullah SAW menggambarkan, kamu orang Arab tahu enggak orang Syanu'ah? Ya, perawakannya Musa itu seperti itu, Nabi Musa itu seperti itu. Nah, bagaimana Rasulullah SAW mensifatkan kepada mereka? Begitu juga qala walaki tu Isa, aku juga bertemu sama Isa. Fana'atahu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW bagaimana mensifatkan perawakannya Nabi Isa ini? Faqala rab'atan ahmar. Isa ini dia laisa bitawil wa laisa bil qasir, maksudnya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek, tengah-tengah. Kemudian kulitnya tidak putih, tapi lebih cenderung kepada merah, bukan putih tapi ada kemerah-merahannya. Nabi Isa alaihissalam ka'annama kharaja min dimas ya'nil hamam, dan perawakannya itu kelihatan segar terus, seakan-akan keluar dari tempat sona dari hammam. Wa ra'aitu Ibrahim wa ana asbahu waladihi bihi, aku juga melihat Ibrahim. Bagaimana perawakannya Nabi Ibrahim? Kayak aku, ya, lebih dekat, lebih serupa. Aku ini ada miripnya loh sama Ibrahim, katanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Intinya bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang sifat-sifatnya itu agar para sahabat mengenali bentuk fisiknya para anbiya sebelumnya, memberi pelajaran bagi kita untuk nanti mengenal Nabi Muhammad SAW yang melalui sifat-sifat itu. Nah, kita ngaku umatnya Nabi Muhammad, tapi kita tidak kenal dengan bagaimana sifat-sifat bentuk wujudnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita tidak kenal, akhirnya kita tidak bisa menggambarkan bagaimana tentang wujudnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau hal itu cekat ada di diri kita, nempel ada diri kita, maka kita insya Allah akan terbawa dalam mimpi kita untuk bisa mimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, terakhir, insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk dalam bentuk fisiknya Nabi sudah. Bagaimana wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ini tidak terlalu panjang. Anna fi dzikri syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam, dalam menyebut
syama'ilnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana sifat-sifatnya juga, tahya qulubal muhibbin, akan bisa menghidupkan hati kekasih orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dikatakan Habib Ali Habsyi apa? Tashwiqan lisami'in min khawasil mu'minin, bisa menggugah orang itu semakin rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Min khawasil mu'minin, itu diraih kepada khawasul mu'minin. Siapa khawasul mu'minin? Khawasul mu'minin orang yang dia selalu ingin mengenal tentang Nabi Muhammad ini, bagaimana sifatnya, akhlaknya. Watatrabu arwahuhum wa uguluhum, dan akan membuat jiwa-jiwanya mereka, akal-akalnya mereka itu merasa gembira dengan apa? Selalu mendapatkan cerita tentang Nabi Muhammad SAW, sehingga yazdadu hubbuhum, semakin cinta, semakin kuat hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Lah, oleh karena itu Al-Ariful Kabir Asy-Syaikh Abu Matyan radhiyallahu anhu berkata dalam syairnya, wa nahya bidzikrakum idza lam narakumu ala inna tidhkaral ahibbati yun'ishuna falaula ma'anikum taraha qulubuna idza nahnu aygadun wa fin naumi in ghibna lamutna asan min bu'dikum wa sababatan walakinna fil ma'na ma'anikum ma'na yuharrikuna dzikrul ahadithi ankumu walaula hawakum fil hasyama taharrakna. Aku akan menjadi hidup dengan mengingatmu, mengenalmu. Idza lam narakumu, kalau aku tidak bisa melihatmu. Dengan bagaimana disebutkan sifatnya Nabi, kita bisa menjadi hidup kembali tentang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ala inna tidhkaral ahibbati yun'ishuna. Nah, bukankah kita ini kalau mendengarkan tentang kekasih kita bisa membuat kita bangkit lagi, semangat lagi. Nah, tentu yang paling kita cintai adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau bukan karena mengenal tentang sifatnya Nabi Muhammad SAW, maka hati kita ini tidak akan tergugah, tidak akan bangun. Lamusna asan mim bu'dikum wasababatan, kita akan mati dalam keadaan gelisah, sumpek. Ya, kenapa? Karena tidak disebut lagi nama Nabi Muhammad di dalam diri kita. Hati kita ini mati kalau tidak dibicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Wasababatan, mati karena rindu dengan Rasulullah SAW. Yuharrikuna dzikrul ahadithi ankumu, akan menggogah, menggerakkan kepada kalian tentang bagaimana cerita-cerita Nabi Muhammad SAW, syama'ilnya Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena itu, kita tidak akan bisa bangkit kembali tentang Rasulullah SAW. Juga terakhir, dalam syair lain dia berkata, akhillaya insyattal habib wa rab'uhu wa azza talagihi wa na'at manaziluh wa fatakum an tanduruhu bi'ainikum fama fatakum bisam'i hadi syama'iluh. Wahai teman-temanku, kekasihku, kalau jauh itu Nabi Muhammad Al-Habib, yakni Rasulullah SAW, kita tidak bisa bertemu, daerahnya jauh, bahkan kita tidak mendapatkan masanya Nabi Muhammad SAW. Kamu tidak bisa menyaksikan wujudnya Nabi Muhammad. Fama fatakum bisam'i, maka tidak membuat kamu hilang tentang mendengarkan syama'ilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, membaca syama'il Nabi Muhammad yang seperti ini itu untuk menggugah kita. Semakin kita dekat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian akan membuat kita selalu teriang tentang Nabi Muhammad SAW, sehingga bisa hadir dalam diri kita ya qadatan wa manaman insyaallah.